Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisyarah, mahasiswa STE Al-Azhar Menganti Gresik. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Dahulu kala, sebelum terbentuk negara, Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan. Kondisi masyarakat saat sebelum mengenal agama mempercayai benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural. Masyarakat mulai mengenal agama setelah datangnya agama Hindu-Buddha, di mana pada saat itu masyarakat harus tunduk dan patuh pada rajanya untuk mengikuti agama yang dianut. Sekitar abad 7 Masehi, Islam mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional, yaitu Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Tujuan pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara adalah untuk menciptakan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz, dan guru. Raja tidak ikut mengolah. Pengolahan pendidikan bersifat otonom. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam terdiri atas sistem pendidikan kerajaan Islam di Sumatera dan di Jawa. Sistem pendidikan kerajaan Islam di Sumatera terdiri atas kerajaan Samudra Pasai, di mana di sana bermazhab Imam Syafi'i. Bersifat informal, yaitu berupa majelis taklim dan halaqah. Tokoh pemerintahan merangkap menjadi tokoh agama. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Kerajaan Perlak. Pada masa kepemimpinan ke-6, yaitu Sultan Mahmudin Alauddin Muhammad Amin, seorang ulama yang arif dan bijaksana, beliau berhasil mendirikan perguruan tinggi Islam, yaitu Majelis Taklim Tinggi, yang dihadiri oleh murid yang sudah alim dan ingin mendalami ilmunya. Di sana diajarkan kitab-kitab agama yang berbobot dan pengetahuan tinggi, seperti kitab karangan Imam Syafi'i, dan lain-lain. Kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, pendidikan Islam mendapatkan perhatian ulama. Hal ini terbukti didirikannya lembaga-lembaga pendidikan seperti yang pertama, Balai Seuti Hukama, yaitu tempat berkumpulnya para ulama, ahli fikir, dan cendekiawan. Tempat ini berfungsi untuk membahas dan mengembangkan ilmu agama. Yang kedua adalah Balai Seuti Ulama, yaitu jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah pendidikan pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah Balai Jamaah Himpunan Ulama, yaitu kelompok studi pendidikan para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikan. Adapun pendidikan yang lain adalah seperti yang pertama, Meunasah atau setingkat dengan madrasah. Di sana para murid diajarkan untuk menulis, membaca huruf Arab, bahasa Jawi atau Melayu, akhlak dan sejarah Islam. Kemudian yang kedua adalah Rangkang atau setara dengan Madrasah Sanawiyah. Di sana diajarkan ilmu bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung atau hisab, akhlak, fikih, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah Dayah atau setingkat dengan Madrasah Aliyah. Di sana, para murid diajarkan ilmu fikih atau hukum Islam, bahasa Arab, tauhid, tasawuf atau akhlak, ilmu bumi, syariat atau tata negara, ilmu pasti, dan faraid. Dan yang terakhir adalah Daya Telkuci, yaitu perguruan tinggi atau akademisi. Di sana diajarkan tauhid atau ilmu kalam, akhlak atau tasawuf, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab,
sejarah dan tata negara, mantik dan ilmu falak, serta filsafat. Sistem pendidikan kerajaan Islam di Jawa. Dalam sistem ini, para ulama adalah tokoh sentral proses pendidikan. Wali Songo merupakan penasihat kerajaan. Kerajaan Islam Demak. Pada masa kerajaan Islam Demak, pendidikan di sana mengajarkan materi tentang ketauhidan dan baca tulis Al-Quran. Tetapi sifatnya masih tradisional, yaitu menyalurkan ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sistem pelaksanaan pendidikan di Demak yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Wali suatu daerah diberi gelar resmi yaitu gelar Sunan dengan ditambahi nama daerahnya sehingga tersebut nama-nama seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Geseng, dan lain sebagainya. Sasaran pendidikan dan dakwah Islam meliputi kalangan pemerintah dan rakyat umum. Kerajaan Islam di Mataram. Pada kepemimpinan Sultan Agung pada tahun 1613 Masehi, terjadi berbagai macam perubahan. Sultan Agung berhasil mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah lain. Sejak tahun 1630 Masehi, Sultan Agung mencurahkan perhatiannya untuk membangun negara seperti pertanian, perdagangan dengan luar negeri, dan lain-lain. Bahkan, kebudayaan, kesenian, dan kesastraan sangat maju. Pada zaman Mataram, pendidikan mendapat perhatian sedemikian rupa, sehingga tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat saat itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar. Anak-anak usia sekolah harus belajar di tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tua masing-masing. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.